Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita akan membahas tentang artikel berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Artikel ini ditulis oleh David D. Clark dan diterbitkan pada tahun 1988. Pembahasan ini juga sebagai salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer pada program studi Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Baik, langsung saja. Pada tahun 70-an, Defense Advanced Research Project Agency atau yang dikenal dengan DARPA mengembangkan sebuah rangkaian protokol internet TCP/IP pertama kali. Teknologi ini kemudian digunakan di kalangan militer dan untuk kepentingan lainnya, namun masih dalam skala terbatas. Atas dasar tersebutlah kemudian penulis merancang suatu desain arsitektur internet yang dirancang untuk dapat mensupport berbagai kebutuhan layanan tersebut dan harus dapat tetap berjalan secara efisien dan efektif bila mana nantinya ada beberapa kendala atau kegagalan sistem. Pada artikel ini, penulis membahas tentang bagaimana menghubungkan jaringan komputer yang ada ke jaringan luas yang sekarang dikenal sebagai internet. Pada masa itu, hal ini merupakan hal yang paling dicari oleh para peneliti tentang internet. Artikel ini menyajikan solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan asumsi tentunya tentang cara kerja internet pada masa itu. Solusi yang dibuat penulis merupakan dasar adanya internet yang ada saat ini. Meskipun solusi ini secara umum dianggap berhasil, solusi ini pada dasarnya berdasarkan pada filosofi yang masuk akal pada tahun 70-an. Pada awalnya, internet dirancang untuk tujuan pertahanan militer dengan serangkaian asumsi yang kurang praktis dibandingkan dengan internet yang ada saat ini, yang telah berkembang lebih modern dan berfungsi sebagai sarana berbagai media. Penulis memiliki tujuan utama pada artikel ini, yaitu bagaimana mengembangkan teknik yang efektif untuk pemanfaatan multiplex dari jaringan interkoneksi yang ada. Jaringan awal yang akan dihubungkan menggunakan packet switching yang diadopsi sebagai komponen fundamental arsitektur internet. Kemudian, communication packet switch, di mana sejumlah jaringan dihubungkan menggunakan gateway yang mengimplementasikan algoritma store and forward, yaitu salah satu algoritma messaging, di mana pengiriman pesan oleh pengirim pesan disimpan terlebih dahulu sebelum diteruskan ke penerima pesan. Tujuan tulis tersebut menyatakan dengan jelas bahwa komunikasi yang efektif harus tercapai dengan teknologi ini. Namun, penulis tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana itu karakteristik sistem yang efektif, sehingga penulis mengemukakan tujuan kedua yang ditulis dalam urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internet harus terus berlanjut meskipun kehilangan jaringan atau gateway. Yang kedua, internet harus mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jaringan. Keempat, arsitektur internet harus mengizinkan pengelolaan sumber dayanya secara terdistribusi. Yang kelima, arsitektur internet harus hemat biaya. Yang keenam, arsitektur internet harus mengizinkan lampiran host dengan tingkat upaya yang rendah. Dan yang ketujuh, sumber daya yang dibutuhkan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga menyatakan bahwa tujuan di atas tersebut sudah diurutkan dalam skala prioritas. Artinya, jika urutannya dirubah, maka akan menghasilkan arsitektur jaringan yang sama sekali berbeda. Pada artikel ini, penulis juga memfokuskan pada 3 masalah utama terkait filosofi di balik desain rancangan internet yang dibuatnya. Yang pertama adalah arsitektur internet harus tetap bertahan menghadapi kegagalan, yang berarti bahwa internet harus terus menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan dari gateway-nya gagal, yaitu komunikasi antara kedua entitas tidak boleh terputus. Jika kedepannya terjadi kegagalan, maka untuk menyinkronkan komunikasi tanpa mengakhiri koneksi harus ada solusi untuk menyimpan informasi status yang disimpan di suatu tempat di lapisan bawah seperti titik perantara dan mereplikasinya untuk menghindari hilangnya data.
Fokus yang kedua adalah arsitektur internet harus mampu menangani berbagai jenis layanan komunikasi, meliputi kecepatan, latensi, keandalan, dan lain-lain. Contohnya adalah, misalnya kita akan login dengan jarak jauh yang memerlukan pemudaan kecil, tapi bandwidth lebih sedikit, sementara transfer file tidak lebih mementingkan pemudaan paket throughput. Fokus yang ketiga, arsitektur internet harus mampu mengakomodasi berbagai jaringan yang menunjukkan bahwa internet harus beroperasi dengan berbagai jaringan. Cara paling sederhana untuk melakukan hal ini adalah dengan membuat persyaratan untuk mengintegrasikan jaringan sesederhana mungkin. Kemudian penulis secara singkat juga membahas tentang tujuan lain dalam makalah ini, bahwa internet pada dasarnya menggunakan datagram yang diangkut melalui jaringan. Dikatakan bahwa datagram adalah sebuah blok bangunan dan bukan layanan, yang menjadi dasar pembuatan layanan lain. Alasan penggunaan datagram adalah karena datagram menghilangkan kebutuhan status koneksi pada titik perantara dan menyediakan berbagai jenis layanan. Selain itu, asumsi ini memungkinkan beragam jaringan untuk digabungkan. Batasan pada artikel tersebut adalah beberapa, di antaranya adalah yang pertama, tidak adanya penjelasan tentang dampak pengembangan teknologi yang cepat tersebut terhadap perangkat keras dan biayanya. Karena faktor ini dapat berdampak pada evolusi internet dalam hal desain dan permintaan ketersediaan jenis jasa. Yang kedua adalah tidak ada penjelasan tentang adanya dampak perubahan pola layanan dan perubahan jenis pengguna terhadap kinerja internet. Pembahasan ini penting karena berkaitan dengan kemampuan inti internet untuk mengakomodasi beragam layanan dan jaringan, dan juga karena selalu pada teknologi internet itu selalu akan ada perubahan di dalamnya. Opini terhadap artikel adalah bahwa artikel yang ditulis oleh David D. Clark ini sangat informatif dan tentunya sangat membuka wawasan tentang teknologi internet. Terlebih pada zaman itu, kemungkinan akan sangat bingung untuk bagaimana membayangkan sebuah teknologi internet. Sehingga artikel ini merupakan terobosan besar yang dalam tanda kutip membidani lahirnya teknologi internet modern yang kita gunakan saat ini. Artikel tersebut juga menjelaskan solusi yang sangat terukur, sehingga meskipun beberapa asumsi awal di balik desain tersebut sudah tidak relevan saat ini, namun tetap saja solusi tersebut dapat dibilang sukses. Rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan tentang review artikel ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.